Hai semuanya, selamat berakhir pekan dan stay safe dari corona. Oke, jadi kali ini saya mau share tentang soal limit, bukan lagi integral kayak biasanya. Ya, jadi di episode ke-19 ini dapat soal di Google berbahasa Cina yang saya sama sekali nggak bisa baca, tapi saya tahu tujuan soalnya apa, karena bahasa matematika itu umum sekali, bisa dipakai di mana. Tanpa tahu bahasa lokalnya, saya tahu tujuan soalnya. Itu kan keren ya, matematika ya. Oke. Nah, di sini ada kata X menuju 0 dengan lambang plus di situ. Nah, limit kalau X menuju 0 saja tanpa lambang plus, itu artinya kita mendekati nolnya dari wilayah negatif dengan wilayah positif, gitu ya. Jadi dari X yang lebih kecil dari 0 juga dari X yang lebih besar dari 0. Nah, dengan tanda plus itu kita restrict pendekatannya hanya dari yang positif saja, dari X yang lebih besar dari 0 saja, gitu. Nah, dengan demikian, yang di dalam akar itu semuanya masih terdefinisi dengan baik. Oke, let's go. Nah, kita coba kerjakan. Kalau X-nya menuju 0 dari kanan, berarti X-nya positif. Dengan demikian kita bisa memisalkan Y itu sama dengan 1/X. Karena saya mau menyingkat penulisan 1/X yang ada di soal ini, jadi Y saja semuanya. Gitu. Nah, dengan demikian kita harus melihat waktu X ini menuju 0 dari kanan, Y ini menuju kemana. Nah, karena X-nya menuju 0 dari kanannya 0, berarti X-nya bernilai positif sekali lagi, berarti 1 dibagi sesuatu yang sangat kecil bernilai positif, itu membuat Y-nya menuju tak hingga yang bertanda positif. Oke, hal ini berbeda ya kalau X-nya menuju 0 dari kiri atau 0 negatif gitu maksudnya. Maka Y-nya di sini akan menuju minus tak hingga. Nah, di sini harap hati-hati. Kegunaan dari ininya ada di sini. Oke, sekarang kita bisa menyingkat penulisan soal ini menjadi lebih, ya nggak lebih enak juga sih dilihat karena panjang kali ini. Uh, ya, Y ditambah, ini tidak tak hingga kali ya. Harap hati-hati, ini penjumlahannya berhingga, dia hanya sampai 5 kali saja. Kalau yang sudah terbiasa dengan soal-soal yang menuju tak hingga itu eh, tidak tidak bekerja di sini ya, karena ini cuma 5 saja sistemnya. Oke, nah di sini dikurangi sama Y, Y, ya pokoknya Y semua lah di sini ya gitu. Nah, iya. Oke, jadi Y semua dah di sini. Boom. Bentuknya yang di atas tadi agak kurang enak, sekarang di bawahnya sedikit lebih enak. Dan dia menuju Tahingga. Jadi lebih jelas kita mau ngapain di sini, yaitu mengalihkan dengan sekawannya. Nah, di sini saya agak kesulitan ya kalau kita mau menulis sekawannya. Ya, sekawannya di sini dalam arti begini. Ya, kalau yang agak lupa, maksudnya seperti ini ya. Kalau kita punya akar A kurang akar B, dengan anggapan akar A tambah akar B-nya bukan 0, kita bisa kayak mengalihkan dengan ini. Nah, jadi yang bagian sini bernilai 1. Akibatnya kita bisa tulis A min B per akar A tambah akar B. Karena di sini bentuknya kan negatif positif gitu ya, jadi kuadrat kurang kuadrat gitu. Oke, nah dengan memanfaatkan konsep ini kita bisa langsung tulis saja ya. Saya tidak akan tulis sekawannya lagi karena terlalu panjang. Jadi di sini langsung saja Y menuju tak hingga. Dari yang atas ini berarti saya bisa kayak gini ya. Tet, 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 tet. Nah, ini saya copy dulu.
lalu paste, gitu, taruh ke bawah sini, lalu satu lagi yang ini. Bam, gitu, copy dan paste, taruh di sini. Nah, di sini saya kurangi ya, berarti ini dikurangi. Kembali ke pen, ini dikurangi begini. Nah, jadi dibagi sama yang semua ini tadi. Nah, semua ini. Ya, enaknya di OneNote kayak gini ya. Kalau di papan tulis, nggak bisa ya. Kalau di papan tulis biasa, nggak bisa kayak gini ya. Oke, pindahkan ke bawah. Dan ini jadi positifnya ya, sekawannya positif. Bentar, klik dulu tempat lain, baru positifnya. Nah, demikian. Oke, nah yang di atas ini negatifnya berarti kalau kurungnya saya buka negatif, di sini jadi positif. Gitu. Dan yang bagian ini sama ini habis ya. Jadi saya hapus saja seperti ini. Oke, bentuknya masih rada kacau, tapi di sini lebih enak ya karena ini positif dan positif di atas. Oke, setelah mendapatkan bentuk seperti ini, kita taunya adalah membagikan dengan pangkat tertinggi. Oke, ya sementara kita punya akar Y di atas, di bawah juga ada akar Y. Jadi bagaimana kalau kita kalikan dengan ini semua, kita kalikan dengan 1 per akar Y sama 1 per akar Y. Oke, jadi atas kali ini juga kali ini. Oke, kita punya, ya saya nggak tahu sudah bilang oke berapa kali di video ini, tapi ya kebiasaan ya. Oke, jadi kita kalikan. Di sini kita punya sama-sama akar ya, jadi di dalamnya dapat Y per Y gitu, ditambah dengan akar Y tambah akar Y tambah akar Y per Y ini. Oke, yang di sini juga sama ya, akar Y per Y ini lumayan panjang sih. Yang sisanya di sini saya biarkan saja negatif ini dibagi Y. Y yang di sini saya tidak masukkan. Gitu. Lalu bawahnya juga sama ya. Tapi bawahnya lebih panjang. Jadi kita punya akar Y per Y ditambah yang di sini 4 kali berarti ya. 4 kali. Begitu. Lalu dibagi Y. Nah, ini juga ditambah dengan Y per Y. Yang ini juga sama ya, 4 kali ya, tapi ini dikurangi dulu. Akar Y tambah Y dikurangi akar Y tambah akar Y. Nah, gitu. Ini per Y semua. Nah, untuk Y per Y-nya di sini kita bisa ganti jadi 1 tentunya. Ini ganti jadi 1 semua. Oke, 1, 1. Nah, untuk yang sisanya, yang bagian ini, bagian ini, bagian ini, sama bagian ini. Bisa diperhatikan bahwa pangkat yang di atasnya ini adalah sekitaran Y pangkat setengah paling tingginya gitu, tapi yang di bawahnya Y pangkat 1. Yang ini juga Y pangkat setengah, bawahnya Y pangkat 1. Begitu juga yang ini pangkat 1. Sama juga yang ini juga. Ya, jadi yang kita perhatikan kan pangkat tertinggi gitu ya.
dengan pangkat di bawahnya. Nah, ya, karena yang di atas setengah, yang di bawahnya satu, berarti yang di bawah lebih tinggi. Kalau yang di bawah lebih tinggi waktu Y-nya menuju tak hingga, maka limit keempat kotak ini akan menuju 0. Yes. Semuanya 0. Yes. Jadi yang di dalam kotak semuanya menuju 0. Oke, jadi boom, plong sekali soalnya. Jadi ini tanpa limit lagi ya. Jadi kita punya akar 1 tambah akar 1 per akar 1 tambah akar 1. 1. Plong sekali soalnya ya. Jadi ya kalau di zoom out tidak terlalu panjang sih sebenarnya, cuma segini saja. Oke, demikian untuk soal matematika episode ke-19, semoga membantu. Nah, sedikit pengenalan juga bagi yang baru menonton gitu ya. Nama saya Daniel Salim dan saya lagi suka berbagi tentang soal matematika dan inginnya sih kalau bisa setiap akhir pekan upload satu video tentang ini untuk berbagi saja gitu. Ya, kalau tidak sempat berarti diundur lagi dan bisa lama sekali diundurnya. Ya, sesuka saya lah istilahnya gitu. Oke, semoga share kali ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.